itu ideologi partai politik A, ideologi partai politik B, ini terlalu menyederhanakan masalah atau terlalu menyederhanakan substansi dari ideologi itu sendiri. Karena pada dasarnya dari awal kemunculannya sendiri, ideologi itu memang sangat luas. Jadi satu ideologi itu bisa membahas politik, sosial, budaya, dan menjadi landasan orang itu untuk bergerak. Nah, ketika kemudian hanya dianggap sebagai cara berpikir, yaitu dianggap saja sebagai pemikiran atau pemahaman. Jadi misalnya ya, kita nyebut partai Duren, ideologi partai Duren. Ketika orang menyebut ideologi partai Duren, tentu saja ideologi ini harus memiliki cara pandang atas politik, ekonomi, sosial, budaya, bagaimana kemudian berpikir, bertingkah laku, bergerak. Dan itu kompleks. Nah, hari ini memang kemudian orang ketika menyebut ideologi itu terlalu menyederhanakan permasalahan. Ya. Nah, banyak kemudian ahli-ahli yang membahas tentang ideologi. Kalau dalam makalah saya menyebutkan ada Downs, Brzezinski mengungkapkan bahwa ideologi tidak lagi merupakan sebuah abstraksi intelektual semata, namun juga menjadi kekuatan sosial yang cukup aktif sepanjang ia bisa diterapkan dalam situasi konkret. Terlebih lagi kalau ia telah merupakan suatu pedoman bertingkah laku yang biasanya menempel pada gerakan yang terorganisir, politik, kelompok politik, atau partai politik tertentu. Lembaga-lembaga inilah yang menjadi pionir dalam sebuah gerakan ideologis, karena pada dasarnya ideologi bukan sekedar ide, representasikan identitas atau kepentingan kelompok, namun juga menentukan kohesiviti. Ideologi itu memang kemudian menyatukan berbagai macam kelompok, termasuk mengatur aksi-aksi bersama. Interaksi antar kelompok juga kemudian diatur di dalam ideologi. Ya. Dalam bahasa yang cukup singkat, kemudian menerjemahkan ideologi. Daniel Bell sendiri ketika kemudian menerjemahkan ideologi, atau dia membahas tentang ideologi itu, dia mengatakan bahwa kekuatan dari ideologi adalah kecenderungan untuk diikuti. Jadi kalau memang ada seseorang yang mengatakan bahwa ideologi partai Duren seperti yang kemudian saya sampaikan tadi, dan dia tidak diikuti kecuali hanya oleh partainya, ya ini belum bisa dikatakan sebagai ideologi. Baru sebatas pemikiran saja. Ya. Walaupun kemudian di dalam Islam sendiri, atau kemudian dalam konteks bahasa Inggris sendiri, ideologi itu sering diterjemahkan juga sebagai worldview atau cara pandang atas suatu hal. Ya. Di dalam Jerman sering kemudian disamakan dengan istilah Weltanschauung atau Weltansicht. Nah, dan kemudian ideologi ini punya kriteria-kriteria mendasar. Setidaknya ada 4 hal yang kemudian saya lihat dari konsepsi dasar atas ideologi itu. Yang pertama, setiap ideologi pasti memiliki nilai, memiliki komponen nilai atau value, yang kemudian value inilah setiap orang itu bertindak. Dari nilai inilah orang itu bertindak. Dan nilai ini dianggap sebagai suatu hal yang sangat berharga, sangat mulia, dan mempunyai kedudukan lebih penting daripada yang lain. Nilai dasar inilah yang kemudian menentukan tindakan tertentu untuk merealisasikannya. Nah, ini komponen dasar ideologi yang pertama adalah nilai. Baik kapitalisme, sosialisme, ya, itu pasti memiliki nilai. Kemudian yang kedua, setiap ideologi pasti mempunyai visi kehidupan sosial yang ideal. Artinya, konsep masyarakat ideal dalam konteks kapitalisme seperti apa itu mereka punya. Atau konsepsi masyarakat ideal dalam cara pandang sosialisme itu mereka punya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, dia punya konsepsi dasar tentang sifat manusia. Human nature-nya manusia itu bagaimana sih? Sosialisme pun. 4 adalah setelah, kalau 3 tadi berhubungan dengan ide, ya. Pertama adalah dasar, kemudian yang kedua ada kaitan dengan konsepsi masyarakat yang ideal,
Yang ketiga berkaitan dengan konsepsi manusia. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan strategi bagaimana tiga konsepsi dasar yang pertama ini bisa diterapkan. Atau dalam bahasa kerennya itu strategi for action. Agar tiga hal ini kemudian bisa diterapkan dan menjadi kenyataan. Nah, inilah konsep dasar atas ideologi itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang atas hal ini? Islam tentu memiliki keempat hal atas yang kemudian saya sampaikan tadi. Maka penerjemahan terkait dengan konsepsi ideologi bahkan kemudian tidak hanya berkisar pada dunia ini saja, atau apa yang kemudian kita jalani saja. Dalam makalah saya menyampaikan rumusan komprehensif dalam konteks Islam, atau lebih sederhana untuk dimengerti adalah ideologi adalah pemikiran yang mendalam, menyeluruh, paling tidak tentang tiga hal, yaitu alam semesta, manusia, dan kehidupan, yang di dalamnya itu memancarkan sistem aturan kehidupan. Dengan kata lain, bila kita berangkat dari posisi kita sebagai manusia di alam semesta ini, maka ideologi itu adalah paradigma dasar yang mampu menjawab apa yang ada di balik ketiganya itu. Ada manusia, kehidupan, dan alam semesta. Dan ternyata tidak berhenti di sini saja. Permasalahannya kan begitu. Jadi, konsepsi ideologi dalam Islam itu kemudian mengatur hubungan antara sebelum kehidupan dunia, dan setelah kehidupan dunia ini. Maka kemudian dalam Islam itu ada sebuah pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi idenya ada, strategi for action-nya ada, dan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan untuk mengemban ideologi Islam itu. Nah, ini batasan terkait dengan ideologi yang saya bahas pertama. Kemudian sub bahasan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah pemikiran Daniel Bell tentang the end of ideology. Jadi saya sampaikan dulu bahwa Daniel Bell ini adalah seorang sosiolog Amerika Serikat, kelahiran New York pada tanggal 10 Mei 1919. Sejak muda ia ini aktif dalam organisasi-organisasi sosialis seperti Liga Pemuda Rakyat Sosialis pada tahun 32. Pada tahun 48 ia kemudian menjadi editor majalah Fortune dan banyak menulis kolom-kolom tentang buruh. Pada akhirnya Bell ini mengabdikan dirinya secara penuh di Universitas Columbia sebagai staf pengajar di sana. Gagasan utama dari Bell ini adalah terpusat pada upaya memberikan seluas-luasnya individu dalam menemukan perspektif baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi manusia. Di dalam artikelnya yang berjudul The End of Ideology, di bagian awal dia menyampaikan tentang akses kemanusiaan dari pertentangan dua ideologi besar di dunia, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Pertentangan menjerat adidaya, yaitu pada saat itu Amerika Serikat dalam pertikaian perang dingin. Pertentangan ideologi pula yang menyebabkan terjadinya berbagai tragedi kemanusiaan. Bahkan dia mengatakan itu, hiduplah di tahun 53, maka kau akan menemui dua peristiwa besar yang menyejarah, yaitu mangkatnya Stalin dan matinya ideologi. Saya tidak akan membahas tentang mangkatnya Stalin, tetapi kemudian saya membahas mengapa kemudian Bell ini menyampaikan di dalam artikelnya itu tentang matinya ideologi. Setidaknya di dalam bukunya itu dia membagi ke dalam tiga hal. Bagian pertama berisi kritik dan analisa Bell atas beberapa pendekatan yang keliru terhadap masyarakat Amerika dan menyoroti persoalan ideologi di era tahun 50-an. Nah, pada bagian yang kedua, Bell menyoal sisi kompleksitas kehidupan manusia di Amerika Serikat, dan pada bagian ketiga dia mengatakan habisnya utopia dan mood politik pada tahun 30-an sampai 50-an, dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa ideologi telah berakhir di Barat. Artinya begini, manusia itu sudah jenuh dengan pertikaian ideologi. Pertikaian ideologi pada akhirnya memasukkan manusia dalam perang yang kemudian memakan korban jiwa. Ya. Nah, kritik Bell, jadi
Bell itu memang aslinya adalah seorang sosialis, gitu ya. Dia mengemban ideologi sosialis, tapi kemudian dia juga melakukan kritik terhadap pemikiran Marx. Yang pertama, Bell menolak pandangan Marx ketika melihat masyarakat yang melulu dalam ikatan ekonomi. Jadi kalau dalam tadi kan saya mengatakan bahwa struktur masyarakat seperti apa, ini dikritik ternyata oleh orang sosialis sendiri. Jadi kalau Marx itu menyatakan bahwa ikatan masyarakat itu hanya diatur oleh struktur ekonomi, ternyata Bell ini menolak. Karena di Amerika itu kemudian perkembangan struktur masyarakat itu juga dipengaruhi oleh organisasi sosial keluarga. Yang kemudian kalau dulu teman-teman misalnya sering melihat film-film abad pertengahan, itu kan kalau di Amerika atau di Eropa itu memang banyak berkembang tuan-tuan tanah ya, yang kemudian kita sebut sebagai lord. Nah, ikatan ekonomi di tengah mereka di abad pertengahan itu memang kemudian dan bahkan sampai sampai bisa terjadi hingga hari ini terjadi karena organisasi keluarga yang terjadi karena kepemilikan dan perkawinan antar dinasti. Nah, kritik yang kedua, teori Marx tidak dapat melihat realitas kapitalisme Amerika Serikat dengan utuh dan tidak dapat dijadikan guiding principle. Kebijakan ekonomi AS berpegang pada teori Keynes, ya, Schumpeter, dan Gilbreth, yang memang kemudian tidak bisa memotret secara baik terkait dengan kondisi ekonomi di Amerika saat itu. Nah, oleh karena itu, saya ingin coba memaparkan tentang inti dari pemikiran The End of Ideology dari Daniel Bell itu antara lain adalah ini. Orang tidak bisa membuat penilaian hipotesis dan mengambil kesimpulan dari mitos-mitos. Artinya orang harus kembali kepada fakta. Jadi di dalam konsepsi ideologi pasti para ideolog itu menyampaikan ide-ide besar. Dan seolah-olah ide itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul tanpa melihat fakta-fakta. Nah, hal ini yang kemudian inti pertama dari The End of Ideology. Kemudian Bell mengatakan bahwa kegagalan sosialisme di Amerika Serikat karena ketidakmampuan, artinya kegagalan gerakan sosialisme di Amerika Serikat. Jadi pengemban sosialisme di Amerika Serikat itu memang ada, walaupun kemudian tidak ada. Dan dinyatakan gagal oleh Bell karena ketidakmampuan menyelesaikan dilema dasar atas etika dan politik. Gerakan sosialis menurut Bell tidak menemukan relasi karena problem khusus di AS dan pada akhirnya juga politik dunia. Konsepsi sosialisme itu tidak laku di Amerika Serikat karena banyaknya kesempatan bagi individu untuk meraih apa yang diinginkan dan karena baiknya standar kehidupan. Sosialisme dan juga komunisme terkunci logikanya sendiri. Sehingga tidak dapat menyelesaikan masyarakat dasar kapitalis yang berupaya memungkinkan seluas-luasnya untuk memperoleh kemakmuran tanpa mengorbankan kebebasan. Jadi kalau di dalam negara sosialis itu orang kan untuk mendapatkan kemakmuran dia harus mengorbankan kebebasan. Nah, di barat itu tidak seperti itu. Sehingga kemudian ide-ide sosialisme itu tidak laku. Dalam masyarakat pragmatis seperti Amerika Serikat, mereka lebih condong untuk berkompromi dengan tujuan-tujuan ideologi yang bertentangan dengan realitas yang terjadi. Ideologi hanya menjadi janji-janji, retorika, dan slogan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ideologi di Barat, ideologi sosialis di Barat itu tidak laku. Ideologi-ideologi abad ke-19 memerlukan pembenaran dari intelektual. Namun, dukungan tersebut memudar dibarengi dengan tumbuhnya para intelektual baru yang kritis, yang mengambil posisi berseberangan. Nah, ini yang kemudian kita lihat hari ini. Artinya, bahkan dari konsep, nanti kita juga bahas, bahkan dari konsep kapitalis pun, atau kemudian demokrasi liberal pun, para ideolog itu membutuhkan dukungan dari intelektual.
Agar apa? Agar kemudian teorinya itu kelihatan, kalau bahasa saya itu make sense gitu, kelihatan masuk akal gitu. Nah, tapi ternyata akhirnya di Barat sendiri atau ketika terjadi perjuangan ideologi gitu ya di abad ke-19, memang muncul orang-orang yang mendukung ideologi itu. Tetapi itu kemudian memudar dibarengi dengan munculnya para pemikir yang kritis gitu. Nah, harapan saya forum MLI ini menjadi sebuah forum yang kemudian melakukan kritik terhadap berbagai macam teori ideologi, berbagai macam teori pemikiran, sehingga kemudian kita itu bisa menilai secara baik posisi atas pemikiran-pemikiran itu di dalam diri kita ketika kita kemudian menstandarkan cara berpikir, cara bersikap itu berdasarkan pada Islam. Nah, di dalam dunia modern, perkembangan pendekatan ilmiah yang realistik dalam menanggapi gejala-gejala sosial dianggap lebih relevan dalam menanggapi kondisi faktual hal yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun konsepsi menyeluruh masyarakat tentang pendekatan yang dijelaskan, baik sosialisme maupun kapitalisme, tidak dapat menjelaskan lagi status jadi gini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Daniel Bell ini mengatakan bahwa kemudian ideologi ini telah mati, the end of ideology itu dikarenakan dalam pandangan dia, pertama manusia sudah lelah dalam proses pertarungan ideologi itu. Yang kedua, kemudian konsepsi ideologi itu ternyata tidak berakar pada permasalahan-permasalahan faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau bahasakan itu seperti pemikiran menara gading gitu lah. Atau orang-orang itu berpikir tentang suatu hal yang besar, tapi pemikiran yang besar itu ternyata kemudian tidak sanggup untuk menyentuh akar permasalahan atau tidak sanggup untuk menyelesaikan fakta-fakta yang kemudian terjadi di tengah masyarakat. Sehingga walaupun pemikirannya itu ada, ya, bahkan sampai hari ini pun pemikiran sosialisme itu ada. Tetapi kemudian tidak banyak orang yang kemudian mengembannya sebagai sebuah cara pandang, cara berpikir. Karena apa? Karena tidak sanggup menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, didasarkan pada hal inilah, maka kemudian Daniel Bell mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya ideologi ini memang kemudian telah mati. Karena dianggap tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan. Dan ini teori endisme yang pertama ya, artinya nanti kita akan mengenal terminologi baru namanya endisme. Endisme adalah orang-orang yang kemudian menjadikan the end of ideology ini sebagai suatu hal yang kemudian diagungkan. Cara berpikir ini diagungkan. Nah, ini Daniel Bell seperti itu. Baik, mungkin untuk sesi yang pertama ini saya coba hanya 2 subbab itu saja karena ini waktunya juga sudah pukul 21 lebih 10 menit. Nah, 20 menit sisa mungkin bisa kita gunakan untuk ya mengelaborasi satu sama lain dan kemudian memberikan masukan, saran atau apapun lah, komentar dan lain sebagainya. Artinya nanti ke depan pertemuan yang akan datang di hari yang sama, insya Allah kita akan bahas tentang concept of ideology dari Francis Fukuyama dan kritik atas the end of ideology dari Samuel Huntington, termasuk posibilitas Islam seperti apa. Saya kembalikan kepada Mas Syafid. Silakan Mas Syafid. Oh, baik. Terima kasih banyak Kang Iksan yang sudah memaparkan 2 subbab pertama yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana tadi didiskusikan mengenai pendahuluan ya, The Future of Ideology yang ditulis oleh beliau sendiri. Dan tentunya pembahasan yang disampaikan pertama adalah mengenai diskursus tentang ideologi, bagaimana definisi-definisi yang dipaparkan oleh berbagai pakar, baik itu merupakan pemikiran pakar atau yang tadi disampaikan oleh beliau berdasar dari letterleknya ya, definisi
ideologi. Dan tentunya karena memang sebenarnya jadwal pada malam hari ini awalnya kita tidak adakan diskusi ini, Kang. Tapi kalau memang mungkin Kang Ihsan berkenan untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin komentar, Kang Ihsan. Iya, silakan. Oke, baik untuk kawan-kawan peserta diskusi malam hari ini. Kami berikan kesempatan untuk bisa memberikan komentar atau pertanyaan, baik secara langsung lisan, dengan cara nanti bisa melambaikan tangan. Ya. Silakan nanti melambaikan tangan ada di reaction itu ya. Silahkan di reaction nanti ada lambaian tangan, kemudian nanti bisa menyampaikan pertanyaan atau komentarnya, atau via chat. Silahkan, kami persilahkan kepada kawan-kawan. Masih ada waktu sekitar, sebenarnya karena ini alhamdulillah Zoom-nya premium, jadi masih ada waktu lebih ya, kita bisa mainkan atau kita bisa diskusikan lebih dalam, tetapi karena memang jadwal awalnya sampai jam 9:30, nanti mungkin mepet-mepetnya kita lebihkan 10 menit, karena memang tadi agak terlambat 10 menit ya, karena ada hal teknis yang tadi diselesaikan terlebih dahulu. Silakan kepada kawan-kawan. Bisa di-unmute gitu ya, kemudian bisa menyampaikan atau belum ada? Ini kalau belum ada mungkin ya kita lanjut aja dulu. Kalau belum ada. Biar kemudian teman-teman juga memahami bagaimana sih konsep Francis Fukuyama terkait the end of ideology. Apalagi karena ini agak panjang ya, jadi kita agak santai aja diskusi. Oke, boleh Kang Ihsan, karena memang belum ada respon dari kawan-kawan. Mungkin mereka juga masih membaca makalah yang Kang Ihsan buat ya, sekaligus untuk mendalami terlebih dahulu. Nanti bisa monggo tafadhol kepada Kang Ihsan bisa sedikit menyampaikan tadi bagaimana Francis Fukuyama ketika menyampaikan the end of ideology. Kami persilakan tafadhol. Baik, belum ada tanggapan atau diskusi. Saya coba menyampaikan dulu terkait dengan konsep Francis Fukuyama dengan the end of ideology. Nah, pada musim panas tahun 89 terbit sebuah artikel yang berjudul The End of History di jurnal The National Interest. Awal memang bukunya Francis Fukuyama ini dari artikel terlebih dahulu. Di awalnya 89. Kemudian di tahun 92 ini keluar buku yang kemudian lebih lengkap ditambahi dengan judulnya The Last Man, The End of History and the Last Man. Siapakah The Last Man yang kemudian dimaksud? Nah, nanti kita bisa memahami ketika kemudian apa sih makna the end of ideology yang kemudian disampaikan oleh Fukuyama. Di dalam artikel The End of History-nya itu, Fukuyama berpendapat bahwa akhir-akhir ini atau dekade ini begitu ya, dekade sebelum penulisan buku itu atau artikel itu tentu saja, terjadi sebuah konsensus yang luar biasa berkenaan dengan legitimasi demokrasi liberal sebagai suatu sistem pemerintahan yang telah muncul di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir. Ya. Fukuyama hendak mengatakan bahwa setelah kekalahan sosialisme, komunisme itu pertarungan antara ideologi besar. Karena sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Nah, meskipun menyadari evolusi sejarah, Fukuyama beranggapan bahwa demokrasi liberal merupakan titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia, sekaligus bentuk final pemerintahan manusia. Nah, dari hal ini, kita jadi memahami bahwa the end of ideology yang dimaksud oleh Fukuyama adalah bahwa ketika sosialisme atau kapitalisme, ketika sosialisme komunisme itu sudah tumbang di tahun 90-an, pada saat itu praktis tidak ada penantang gitu, bagi ideologi kapitalisme. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi landasan
Fukuyama dalam berpijak, terlebih lagi ditambah dengan dukungan-dukungan negara yang kemudian menganut demokrasi liberal, dan seolah-olah mereka menerima konsepsi demokrasi liberal itu sebagai sebuah cara bagaimana sebuah negara itu harus berjalan. Gitu. Akhirnya kemudian dia beranggap atau berpikir bahwa ya inilah konsep yang kemudian memang sempurna. Konsep akhir dari pemikiran ideologis manusia itu ya di sini. Dan bentuk final pemerintahan yang kemudian dilakoni oleh manusia itu ya demokrasi liberal itu. Nah itulah maksud the end of ideology dari Fukuyama. Runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin menjadi pertanda sosialisme. Dan sebenarnya adalah perayaan kemenangan kapitalisme tanpa memiliki kompetitor. Lebih lanjut, Fukuyama memaparkan bahwa runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet pada tahun 89 dan 90-an menjadi penanda berakhirnya Marxisme-Leninisme sebagai ideologi politik yang diterjemahkan oleh Fukuyama sebagai titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia. Kondisi terakhir inilah yang kemudian disebut Fukuyama sebagai pertama kali dalam sejarah terjadi kehancuran total alternatif sistem lain atau ideologi lain atas kapitalisme, atau dalam hal ini konsepsi politiknya itu adalah demokrasi liberal ala barat. Menurut Fukuyama memang tidak ada lagi penantang terhadap demokrasi liberal. Dalam pandangan ini, seolah-olah ketika kemudian demokrasi liberal itu diterapkan di dalam negara-negara, maka keamanan dan kebebasan itu sudah tercapai. Nah, sebagai konsekuensinya, sejarah sudah berakhir. Yang dimaksud sejarah sudah berakhir oleh Fukuyama itu adalah bukan berarti tidak ada lagi peristiwa bersejarah di dalam panggung dunia ini. Namun bahwa pertarungan ideologis manusia itu sudah selesai dengan kemenangan mutlak dari demokrasi liberal. Tidak ada lagi ideologi yang bisa menantang demokrasi liberal ala barat. Ya, maksudnya begitu. Adapun konsepsi demokrasi liberal memang menurut Fukuyama tidak harus berjenis demokrasi konstitusional persis seperti yang kemudian diterapkan oleh Amerika Serikat. Namun demokrasi liberal itu bisa mewujudkan diri dalam sejumlah cara. Namun ciri-cirinya yang konsisten adalah, paling tidak ya, di dalam konsepsi demokrasi adalah kebebasan berpemilihan umum yang bebas dan adil, pemisahan kekuasaan. Nah, paling tidak tiga ini. Artinya begini, konsepsi demokrasinya bisa demokrasi liberal, bisa mungkin ya kalau misalnya kita melihat dari sejarah Indonesia gitu ya, ada artinya itu pun sudah bisa dianggap sebagai walaupun kemudian ciri-cirinya berbeda-beda. Masih di dalam bukunya, Fukuyama kemudian mengabaikan peristiwa-peristiwa yang membingungkan dan rincian sebagian besar sejarah. Tesis Fukuyama ini lebih berorientasi pada pendekatan filosofis bahkan teleologis. Ia menyatakan hanya demokrasi liberal dan ekonomi pasar yang secara memuaskan memberikan apa yang diklaim Plato sebagai syarat kebahagiaan hidup, yaitu nafsu. Nafsu itu termasuk di dalamnya adalah makanan dan seks. Kemudian penalaran, dalamnya adalah pada pengetahuan dan kebenaran. Kemudian dan kebutuhan yang diakui sebagai manusia. Artinya kebutuhan apapun yang kemudian kita itu menjadi seorang manusia. Gitu. Nah, akhirnya begini, konsep Hegel tentang tesis, sintesis, tesis, antitesis, dan sintesis menjelaskan proses demokrasi liberal sebagai sintesis final. Saya jelaskan secara singkat terkait dengan konsepsi Hegel ini. Jadi artinya kalau ada misalnya ya, ada pemahaman awal ini sebagai tesis, kemudian muncul pemahaman tandingannya sebagai antitesis. Nah ini kan terjadi pertarungan nih. Nah, pemenang dari dua pertarung ini akhirnya kemudian menjadi sintesis. Nah, sintesis itu jadi tesis yang baru lagi. Nanti ada antitesisnya lagi. Nanti bertarung lagi. Nanti ada sintesisnya. Nah, dalam konsepsi Fukuyama, jika didasarkan pada teorinya Hegel, itu
sintesis akhir dari berbagai macam pertarungan yang kemudian terjadi hari ini. Maksud saya adalah pertarungan ideologi. Akhirnya kemudian menjadikan demokrasi liberal, dalam konteks ini adalah pemikiran besar ideologisnya adalah kapitalisme, itu sebagai pemenang dari berbagai macam pertarungan itu. Dan dia menafikan ideologi-ideologi yang lain. Kalau di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa kita boleh menganggap komunisme itu sudah mati secara struktural. Atau bahkan kemudian Islam itu sudah tidak ada yang mengembannya secara struktural. Tetapi kita tidak boleh menafikan konsepsi. Artinya kalau ada struktural, berarti ada kulturalnya. Bisa jadi strukturalnya mati, tetapi kulturalnya tetap jalan terus. Gitu. Melakukan upaya opini, melakukan kaderisasi, melakukan pengembangan atas ideologi, atau kemudian melakukan penyebaran atas ideologi. Nah, itulah yang kemudian dalam kacamata saya, Fukuyama ketika melihat pertarungan ideologi ini sudah selesai dan dimenangkan oleh demokrasi liberal. Nah, sebagai pandang dunia sebagai perbentuk yang terus berkembang. Nah, jadi begini, Marx itu punya pandangan yang cukup eksentrik lah kalau saya katakan itu. Cukup nyeleneh. Marx berpandangan bahwa kejayaan komunisme, ketika komunisme itu tidak memiliki petarung lain atau tidak memiliki antitesis yang lain, maka dia akan menjurus kepada layunya negara. Jika komunisme berjaya, maka negara tidak akan berkembang. Artinya jika komunisme itu tidak ada antitesis, tidak ada, itu tidak akan berkembang. Justru negara itu akan layu. Nah, itu pemikiran Marx. Nah, hampir mirip seperti Marx, Fukuyama justru berargumentasi bahwa kemenangan demokrasi liberal atau dalam konteks ini adalah kapitalisme, maka sejarah telah berakhir. Hampir mirip ya dengan pemikiran Marx. Meski Fukuyama sepakat dengan gagasan Bell yang mengatakan bahwa dunia akan mengalami ideologisasi. Jadi Bell dan Fukuyama ini punya pendapat yang hampir mirip, yaitu pada titik tertentu dunia ini akan hilang ideologinya. Ideologi akan berakhir menurut Fukuyama. Atau kemudian kalau menurut Bell, ideologi itu telah mati. Sementara Bell mengatakan telah mati karena ideologi tidak sah kemudian menyelesaikan permasalahan masyarakat secara langsung, Fukuyama menjelaskan bahwa terjadinya inflasi karena ideologi itu sudah dimenangkan oleh kapitalisme. Namun Fukuyama juga menolak ramalan Bell yang mengatakan bahwa nantinya akan terjadi sintesis atau konvert ideologi kapitalisme dan sosialisme. Fukuyama, kemenangan telak liberalisme politik atau demokrasi liberal secara politik dan ekonomi adalah bentuk final dari pemerintahan umat manusia. Sehingga Fukuyama menyebut kemenangan demokrasi liberal ini sebagai akhir dari sejarah. Kalau boleh saya resumekan sedikit dari apa yang kemudian saya bahas tadi. Di tahun 60-an, Bell menyatakan bahwa ideologi itu telah mati karena tidak sanggup dengan permasalahan. Jadi, mereka hanya berpikir suatu hal yang kemudian idenya itu besar, tetapi ternyata ide-ide itu tidak sanggup untuk menyelesaikan manusia atau jauh panggang dari api gitu ya. Tidak sanggup untuk menyelesaikan fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan Fukuyama menyampaikan bahwa the end of ideology itu terbentuk ketika kemudian ideologi itu, pertarungan ideologi itu sudah dimenangkan Amerika Serikat yang membawa atau kampiun kapitalisme dan demokrasi liberal. Kira-kira begitu ya. Nah, tetapi ini nanti pun akan dikritik sebenarnya oleh Huntington. Nah, baik Mas Syafiq, saya kira tambahannya itu dulu, nanti yang
karena untuk pemikiran Huntington ini agak banyak, karena Huntington ini mencoba untuk melakukan kritik terhadap Bell dan Fukuyama. Nah, begitu juga dengan posibilitas Islam di tengah pertarungan ideologi ini juga agak banyak, karena nanti saya akan menyampaikan. Jadi bukan hanya dalam perspektif saya, mengapa kemudian saya menyampaikan posibilitas Islam di tengah pertarungan ideologi, tetapi ternyata para ahli-ahli atau para sosiolog itu juga kemudian melihat ada sebuah pergerakan yang cukup signifikan gitu ya di tengah-tengah kaum muslimin dalam konteks pertarungan ideologi tentu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan diskusinya, nanti pekan depan kita sambung lagi gitu ya. Sambil kemudian bisa dibaca-baca atau bisa dilakukan kritik atas tulisan saya, diberi masukan juga. Ini apa yang saya sampaikan hari ini sebagai upaya untuk pemantik saja agar kemudian diskusi ini bisa hidup begitu. Dan minggu depan jangan lupa untuk ikut lagi. Nah, kira-kira begitu, Sahut. Nah, silakan. Baik, Kang Ihsan, kami ucapkan terima kasih banyak atas materi dan pemaparan yang luar biasa tadi. Masih ada waktu, ya, masih ada sebenarnya kalau kita mengacu jadwal yang kita share tadi, kita masih ada waktu 2 menit, tetapi karena tadi ya, ini kesalahan teknis ya dari host dan juga sedikit terlambat tadi ya, 10 menit, maka masih ada waktu sekitar 11 menit sampai jam 21.40 ya nanti kita bisa akhiri bersama-sama 21.40. Masih ada waktu untuk kawan-kawan yang masih ingin penasaran dengan analisis pemikiran dari Bell dan juga Fukuyama tadi disampaikan oleh Kang Ihsan. Tafadhol kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan gagasan atau mungkin komentar. Ada? Silakan. Belum ada ini kayaknya, Kang. Iya, nggak apa-apa ini. Atau mungkin ya silahkan tuh, katanya mau ada yang nanya tapi ditulis. Mau nyawa ditulis saja. Oke, monggo. Kita Silahkan ditulis, tidak apa-apa. Mungkin saya boleh sedikit mungkin minta pendapat dari Kang Ihsan ya. Kita tahu ya, konsep ideologi ini sering didiskusikan, apalagi pasca, kalau kita diskusi di negeri kita pasca 2015 ke atas ya. Jadi setelah ada agenda 411, 212 dan sebagainya itu ya. Diskusi atau istilahnya kita sangat sering mendengar istilah ideologi kayak gitu. Nah, kemudian di situ saya ketika masuk dalam perkuliahan ya mendapatkan satu informasi baru bahwasanya istilah ideologi ini tidak dikenalkan pada masa dulu dengan Pancasila, tetapi kita dikenalkan dengan istilah filosofi Grundslag atau landasan filosofis. Nah, apakah ada sedikit perbedaan antara ideologi dengan landasan filosofis, atau bagaimana cara mengkomparasikan ya, membedakan sedikit antara ideologi dengan filosofi Grundslag atau landasan filosofis? Moga mungkin ada komentar dari Kang Ihsan. baik. Ya kalau saya memang kemudian menilai apakah kemudian itu benar-benar ideologi atau tidak, ya berdasarkan struktur ideologi itu tadi yang kemudian saya bahas di awal di diskursus tentang ideologi di awal. Yang pertama, tentu saja konsepsi ideologi itu harus punya nilai dulu.
harus punya value. Yang value itu benar-benar kemudian dipegang teguh oleh orang yang mengemban ideologi. Dan ini menjadi struktur kognitif atau keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Nah, permasalahannya konsepsi landasan filosofis itu kan tidak sampai pada taraf seperti itu. Ya kalau dalam pemikiran saya itu ya secara singkat itu landasan filosofis ya landasan bagaimana kemudian kita berpikir atau pemikiran lah kalau bahasa lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, apakah kemudian di dalam konsepsi yang ada misalnya di negara kita gitu ya, itu tuh ada konsepsi atas masyarakat yang ideal itu seperti apa, yang berbeda maupun sosialisme. Nah, ketika kita atau para misalnya orang-orang yang mengatakan bahwa kita atau partai tertentu memiliki ideologi dan kemudian dia sanggup untuk memaparkan tentang konsepsi masyarakat ideal dalam konteks ideologi yang dia bicarakan, itu bisa muncul dan berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Dan bukan sintesis dari keduanya atau fusi dari keduanya, gitu. Itu baru kemudian bisa disampaikan. Ya, ideologi ini punya standarisasi yang kedua. Nah, kemudian dari sisi itulah, dari sisi masyarakat ideal itu kemudian bisa dipahami sifat manusia yang ideal dalam konteks ideologi itu seperti apa. Jika berbeda juga dengan konsepsi kapitalisme dan sosialisme, nah, baru kemudian itu bisa dipahami bahwa ide yang ketiga ada. Jadi nilainya ada, konsepsi masyarakat idealnya ada, konsepsi tentang sifat manusia itu ada. Nah, ketiga hal ini kan merupakan landasan pemikirannya. Nah, dari sini akhirnya kemudian muncul pedoman dalam pegangan dan pegangan bagi seseorang melangkah dan bertindak. Kita punya apakah landasan filosofis itu menghasilkan norma dan dia membentuk bekal dan jalan atau gimana ya, semacam ada api gitu ya di dalam dirinya untuk bergerak melakukan sesuatu untuk menunjukkan identitasnya. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa ya Islam itu adalah sebuah ideologi, berarti manusia yang mengemban ideologi Islam itu mampu menunjukkan identitas dirinya. Konsepsi ideal atas manusianya itu juga bisa ditunjukkan. Yang berbeda dengan konsepsi masyarakat kapitalistik dengan masyarakat sosialis. Siap. Nah, setidaknya ada 4 itulah. Kalau makanya kemudian landasan filosofis, bisa jadi memang kemudian apa yang disampaikan, misalnya kita itu tidak memiliki ideologi. Hanya landasan-landasan filosofis. Makanya kemudian di awal-awal itu mungkin tidak diperkenalkan konsepsi tentang ideologi. Karena memang pembahasan tentang ideologi itu cukup mendalam. Jadi kalau kita mengacu atas definisi dari ideologi itu sendiri, bahwa ideologi ini perkara membahas ideologi itu bukan perkara yang mudah lah gitu. Dan pemikirannya itu juga bukan kemudian pemikiran yang saya punya pemikiran begini nih, nah ini berarti ini jadi ideologi saya. Bukan gitu. Tidak secepat itu ya. Nah, tidak secepat itu. Nah, makanya orang-orang hari ini itu memang saya menilainya terlalu mengkerdilkan konsepsi tentang ideologi. Seolah-olah ketika misalnya organisasi massa saja, ormas Islam saja misalnya, ini ideologi ini ideologi ormas B, ini ideologi ormas C, seolah-olah begitu. Berarti ideologi itu ada banyak. Belum lagi partai politik
partai politik anu punya ideologi sendiri, partai politik ini punya ideologi sendiri. Itu menunjukkan bahwa para pemikir dalam konsepsi para pemikir di dalam partai politik atau para pemikir di dalam ormas-ormas, bahkan yang kemudian kita sampaikan ormas Islam sendiri pun tidak memahami konsepsi dasar atas ideologi secara tepat sesuai dengan bagaimana kemudian konsepsi ideologi ini muncul. Kalau saya menilai begitu. Kecuali kalau memang kemudian kita mencukupkan diri dengan pemikiran atau pemahaman. Pemikiran partai A, pemahaman partai A, pemikiran ormas Islam A, pemahaman ormas Islam B. Itu cukup, saya rasa. Tapi kalau untuk menerjemahkan sampai pada taraf ideologi, nah saya kira ini terlalu menyederhanakan masalah gitu lah. Oke, Kang Ihsan, ada 2 pertanyaan kayaknya ini ya. Ada satu yang mengangkat tangan dari Bang Siddiq Robani, ya. Tapi ada juga yang sudah mengechat dulu ya, sudah chat dulu, dia sudah menuliskan pesan terlebih dahulu dari Mahbub Maula. Ya. Saya bacakan ya. Sebenarnya kan di beberapa bidang itu ideologi itu sudah tidak lagi murni diterapkan kalau kita obrolkan masalah sosialis versus liberalis. Kayak yang akhirnya kombinasi baik di masing-masing ideologi. Nah, tapi malahan sekarang mulai ada pertentangan ideologi lain yang menguat, misalnya anarkisme. Menurut Pak Ihsan, ini Pak Ihsan nih, gimana apakah akhir perang dari kedua ideologi ini akan memunculkan ideologi lain? Nah, ini pertanyaan dari Mahbub Maula. Mungkin bisa dijawab dulu atau kita sampaikan ke Bang Siddiq Robani dulu. Kang Ihsan, enaknya gimana? Enaknya sambil di lagi pertanyaan lagi aja. Nah, oh iya. Sambil jawabnya sekali aja. Oke, siap. Kami persilakan kepada Bang Siddiq Robani untuk masuk. Bang Siddiq Robani. Oke. Silakan masuk Bang Siddiq Robani. Kedengaran, Bang? Ya, masuk. Silakan. Iya. Saya sebenarnya ada 2 ini mungkin bisa perkenalan dulu. Gitu. Pertama, ketika Bang Ihsan memperlihatkan, ya, nama saya Siddiq Robani, kebetulan di Sulawesi Tengah, Palu. Masya Allah. Sudah jam 10.40 di sini. Iya. Saya langsung lanjut sudah ya? Langsung. Ya, lanjut saja, boleh. Ya. Ya, jadi ada pertanyaan pertama itu saya berkaitan dengan ketika saya lihat Eva Sudah Bel, terus Francis Fukuyama dan terakhir Hu Tinghong, saya berpikir tidakkah mereka itu terlalu Western mindset begitu. Jadi ketika mengambil kesimpulan berkaitan dengan ideologi, mereka melihat keadaan itu hanya pada sisi dunia barat, tidak atau less dalam memperhitungkan kemungkinan di dunia timur gitu. Dan ini menyambung dengan pertanyaan kedua sebenarnya, karena ketiga orang ini kan di tahun 19-an gitu. Jadi tahun-tahun 900-an mau sampai 2000, tapi kita tidak mendapatkan lagi semacam sesuatu hal yang baru berkaitan dengan ideologi selain 3 mereka itu. Jadi sepertinya kayak kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang di tahun 2020 kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang ini teori yang baru begitu. Padahal harusnya kan keadaan di sudah dunia timur, khususnya kejadian di perang seperti kayak ini Arab Spring dan khususnya Syria, perang sivil Syria itu memberikan kayak arah angin baru untuk perkembangan ideologi yang berasal dari dunia timur atau dunia Islam pada khususnya, karena kita juga tidak
harusnya mereka tidak memungkiri bahwa ada perjuangan kelompok-kelompok Islam yang saat ini tetap ada, yang itu bertentangan dengan ideologi yang ada pada dunia barat saat ini diterapkan. Ya, yang saya maksudkan adalah kapitalisme. Saya pikir itu Bang ya. Jadi ada dua pertanyaan. Satu tentang skop yang skop fokus cuma sekedar Western saja, hanya melihat lingkungan berdasarkan apakah cuma melihat lingkungan lingkungan barat saja. Terus yang kedua berkaitan dengan relevansi dan perkembangan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin baru dua ya, Kang Ihsan. Pertanyaan pertama tadi dari Mahbub Maula. Kemudian yang kedua ada dua pertanyaan dari Bang Siddiq Robani. Tafadhal Mas Kura, langsung kami persilakan kepada Bang Ihsan. Kang Ihsan. Baik. Saya kira saya hanya akan menanggapi saja gitu. Karena ini nampaknya memang bukan pertanyaan. Yang pertama dari Mahbub Maula. Hari ini memang ketika kita mempelajari tentang konsepsi-konsepsi pemikiran yang kemudian merupakan turunan atau derivasi dari kapitalisme dan sosial, memang kemudian tidak murni. Karena nanti di dalam ketika kita membahas sosialisme itu nanti ada fusi dari Leninisme dan Marxisme gitu, yang kemudian menjadi sesuatu yang lain gitu. Makanya tadi kan saya sempat membahas tentang teorinya Hegel yang sintesis, analisis, dan tesis, antitesis, dan sintesis. Dan itu terjadi terus-menerus bahkan di dalam satu ideologi. Baik itu kapitalisme, jadi di dalam kapitalisme itu ada teori sendiri, misalnya ya, teori tertentu, terus kemudian nanti ada antitesisnya, dan nanti muncul sintesisnya yang lain. Begitu juga ketika kita mempelajari sosialisme. Misalnya ada Marxisme, terus kemudian nanti muncul Leninisme, ya. Terus kemudian dari tesis dan antitesis ini dia akan membentuk fusi menjadi sintesis suatu hal yang baru. Nah, dan hal seperti ini wajar saja gitu. Karena pemikiran manusia itu didasarkan pada fakta-fakta yang kemudian bisa mereka inginkan. Ketika fakta-faktanya itu kemudian berubah, maka hal ini pun kemudian akhirnya berkembang dan kemudian membentuk suatu pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, termasuk ketika kemudian mencermati munculnya anarkosindikalis yang beberapa waktu lalu juga kemudian muncul. Sebenarnya kan kalau saya mengamati dunia anarkosindikalis sudah bukan pertama kali ini muncul di Indonesia sebenarnya. Beberapa tahun lalu memang di Jogja sendiri muncul diskusi-diskusi yang berkaitan dengan anarkosindikalis. Bahkan dilakukan oleh ya mereka anak-anak mereka sendiri. Nah, apakah akan memunculkan ideologi yang lain? Nah, ini persoalan ini kalau misalnya dikatakan muncul atau tidaknya, mungkin atau tidaknya, kemunculan ideologi itu sangat mungkin. Kemunculan ideologi yang baru itu sangat mungkin. Hanya saja nanti permasalahannya konsepsi itu apakah konsepsi dari sintesis atau murni yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, juga berbeda dengan Islam. Nah, kan begitu. Yang penting kemudian konsepsi atas pemikiran yang didasarkan pada terminologi ideologi itu bisa tidak mencakup 4 hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada value, ada nilainya, konsepsi atas masyarakat ideal, kemudian ada human nature, atau konsepsi atas dasar manusia yang ideal itu seperti apa. Nah, 3 inilah kalau dalam Islam itu biasanya kemudian kita sebut sebagai fikrah atau pemikiran. Kemudian ada strategy for action, ada thoriqahnya, ada cara agar 3 pemikiran ini tadi bisa diterapkan secara nyata di dalam dunia ini. Nah, itu tanggapan saya untuk yang pertama, untuk Mahbub Maula. Sedangkan untuk Bang Siddiq Robani di Palu, Sulawesi Tengah ini,
ketika kemudian menyatakan bahwa tidakkah terlalu berkacamata barat begitu ya, ada dua pemikir yang kemudian saya sampaikan itu, dan tidak memperhatikan dunia timur. Ya benar, memang kacamata yang mereka pakai itu adalah kacamata barat dengan melakukan nihilisme terhadap dunia timur kalau saya bilang. Dan nihilisme atas konsepsi kultural tadi kalau saya katakan ya. Jadi bisa jadi sosialisme itu sudah runtuh secara struktural, tetapi kulturalnya kan masih ada. Begitu juga dengan Islam misalnya. Ketika Islam itu kalau di dalam quote kajian online ini nanti saya sampaikan juga, Islam itu yang kemudian membentuk kesatuan berpikir, kesatuan bergerak dan seterusnya itu, dan kemudian itu dinyatakan sebagai keruntuhan secara struktural, maka Bell dan Francis Fukuyama itu memang kemudian melakukan nihilisme atas kultural Islam yang hari ini itu masih ada dan tumbuh berkembang begitu baik, terlebih lagi bahkan sampai melahirkan tadi yang seperti yang Bang Siddiq Robani sampaikan tadi, Arab Spring. Karena bagaimanapun juga konsepsi end of ideology dari Bell dan Fukuyama itu memang kemudian titik tolaknya itu adalah perang dingin. Ketika perang dingin berakhir, ya sudah selesai gitu. Dan belum ada memang teori-teori yang baru berkaitan dengan konsepsi ideologi. Kecuali yang paling mutakhir adalah Huntington. Huntington pun itu disampaikan sekitar tahun 90-an, 80 sampai 90-an. Jadi dari tahun 2000-an sampai kemudian 2010 dan 2020 ini memang kemudian kita ini masih kekurangan teori atau orang-orang yang kemudian menyampaikan konsepsi teori terkait dengan pertarungan ideologi ini. Nah, maka dari itu harapan saya begitu ya, dari saya menyampaikan hal ini saya memberikan sebuah nuansa baru terkait dengan konsepsi the end of ideology itu. Yang selama ini memang kemudian ketika orang membicarakan berakhirnya ideologi itu, pasti akan merujuk kepada Bell atau paling tidak Fukuyama. Atau kritik atas dua hal itu, baik dari Bell atau Fukuyama pada Huntington. Jadi pamungkas terakhirnya memang masih teori Huntington. Nah, teorinya Huntington bagaimana? Nah, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kira-kira begitu, Mas Syafik. Oke, baik sekali, luar biasa. Mas Syafik, silakan. Ya, masuk. Baik, luar biasa, Kang Ihsan, Insya Allah. Jadi sudah disampaikan bagaimana jawaban dan respon ya dari pertanyaan-pertanyaan dari Mahbub Maula dan juga Bang Siddiq Robani. Ya, mungkin Kang Ihsan karena memang kita sudah pukul 21.50 ya. Yang di Palu tadi sudah jam 11.50 jam 10.50 ya. Kita ada jarak 1 jam dengan Palu ya. Mungkin sementara yang bisa kita diskusikan itu terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin dari kami selaku penyelenggara dari Mataram Liberation Institute menyampaikan bahwa terkait dengan agenda kita, insya Allah masih ada banyak sekali diskusi-diskusi yang akan kita selenggarakan. Ya, alhamdulillah diskusi pada malam hari ini menjadi diskusi pembuka yang luar biasa, Kang Ihsan yang sudah disampaikan tadi ya. Dan insya Allah besok hingga tanggal 11 kalau tidak salah masih ada diskusi lain yang nantinya akan ada follow up atau ada kelanjutan diskusi yang lebih mendalam seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Ihsan bahwa pembahasan makalah ini masih belum selesai, masih ada pembahasan bagaimana Huntington dengan The Clash of Civilization-nya yang pada 10 tahun belakang ini lumayan diangkat kembali. Kemudian bagaimana mengkomparasikan tiga pemikiran itu dan akhirnya melihat bagaimana posisi Islam. Apakah ada kans ke depannya bisa menjadi salah satu yang
akan kembali muncul. Nah, kemudian selain itu, kami juga akan menyampaikan bahwa akan ada agenda lain ya di diskusi ke depan. Insya Allah besok kita juga akan ada diskusi. Diskusi besok adalah diskusi yang akan diisi oleh Mas Oki ya, Mas Oki hari Selasa, insya Allah pembahasan mengenai refleksi jahiliyah abad 21. Dan monggo kepada kawan-kawan yang mungkin sudah masuk ya, bisa kembali mengikuti diskusi ke depan, nanti bisa menghubungi CP atau narahubung. Kemudian kembali kita bisa mendiskusikan. Insya Allah untuk ke depan kita akan live juga di YouTube, jadi stay tune dan bisa disebarkan ke kawan-kawan yang lainnya. Kemudian mungkin itu dulu Kang Ihsan, atau ada mungkin pernyataan terakhir penutup sebagai konklusi pada pertemuan kali ini, mungkin 2-3 menit kami persilahkan kepada Kang Ihsan. Tafadhol. Ya, baik. Ya, sebenarnya belum bisa memberikan konklusi ya, tetapi paling tidak dari pembahasan malam hari ini kita jadi kemudian memberikan batasan atas apa itu ideologi gitu ya, yang kemudian paling tidak ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah pasti memiliki value atau nilai, kemudian konsepsi atas masyarakat yang ideal gitu ya. Yang ketiga adalah konsepsi atas manusia yang ideal atau human nature-nya bagaimana. Dan yang keempat, ideologi itu pasti memiliki strategi for action. Nah, bagi yang kemudian mengatakan ideologi tapi tidak memiliki ini, ya berarti tingkatannya masih di bawah tingkatan ideologi. Kira-kira bisa jadi itu. Terima kasih, Mas Syafiq. Oke, luar biasa. Ada 4 komponen ideologi yang menjadi kunci, yang tadi dijadikan sebagai standar. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai ideologi atau tidak. Ya, ada value, ada nilai dasar, kemudian ada visi kehidupan yang ideal, kemudian ada konsepsi tentang sifat manusia yang ideal, kemudian akhirnya bagaimana praktisnya atau strategi of action, bagaimana ideologi ini bisa diterapkan. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Ihsan, ya luar biasa. Beliau mungkin sedikit ya kita sampaikan CV-nya, mungkin CV yang umum saja ya, karena Al-Fakir juga belum mendalami CV Kang Ihsan. Beliau adalah salah satu lulusan di S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2014. Kemudian beliau sebelumnya kuliah di Universitas Syahid ya, Kang. Iya, sempat di sana juga. Iya, di Universitas Syahid Jakarta. Syahid Jakarta. Masya Allah. Kemudian beliau juga lulusan dari Bogor High School Chemical Analyst. Ya, Masya Allah. Sekolah menengah analisis kimia Bogor. Nah, dan juga sekarang beliau berada di Yogyakarta dan sekarang sedang fokus ya membersamai sekolah atau sebuah yayasan luar biasa. Beliau direktur Yayasan Pendidikan At-Tasnim, satu yayasan pendidikan yang bergelut di jenjang PAUD hingga SMA, luar biasa. Beliau berarti seorang guru ya. Makanya insya Allah nanti kawan-kawan sekalian di sini bisa melanjutkan kembali diskusi yang lebih mendalam, bagaimana mendiskusikan istilah-istilah yang memang segera sedang kembali dinaikkan, yakni ideologi, kemudian bagaimana kita mendiskusikan ke depan agar bisa kita pahami dan juga kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. Mungkin itu dulu dari kami selaku panitia dan juga pelaksana dari diskusi Mataram Liberation Institute. Mari kita tutup terlebih dahulu diskusi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Kang Ihsan yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Kemudian kepada kawan-kawan yang sudah stay tune ya di Zoom, insya Allah
semoga menjadi pahala kawan-kawan sekalian di sini, dan juga kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan kembali. Semoga kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa berdiskusi ke depan, dan banyak salah, banyak hilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.